pengetahuan. Oke, khurafat ya. Jadi artinya menghubung-hubungkan satu dengan yang lain. Menyangkut soal nasib kadang-kadang ya. Ya. Jadi itu khurafat. Khurafat ya. Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, tahayul nih, tahayul. Nah, tahayul itu membuat pikiran kita berpikir seolah-olah ada kekuatan yang sebenarnya tidak ada. Jadi ya seperti kisah Musa tadi, itu kan cuma digambarkan aja oleh tukang sihir. Pikiran Musa itu dibawa bisa melihat ular gitu. Itu kan dengan ilmu pengetahuan modern juga bisa dilakukan itu kan. Iya. Orang hipnotis misalnya. Hipnotis, telepati gitu ya. Iya. Itu tahayul. Nah, bahaya tahayul. Nanti kita bicara soal bahaya nanti lah ya. Tapi kalau apa yang dilakukan Musa itu bukan tahayul ya. Apa yang dilakukan Musa itu kan mukjizat itu ya. Bukan. Tongkat dilempar. Yang melakukan tahayul itu tukang sihir. Oh, tukang sihir. Iya. Musa itu korbannya. Kelihatannya kayak ular. Tapi sebenarnya bukan ular. Bukan ular. Cuman pikiran kita yang ya dibawa bisa melihat ular di situ. Oke. Nah, kalau yang modern nih saat ini, itu kan mungkin definisi secara umum yang mungkin sebagian di antara kita banyak yang masih ngeraba-raba gitu. Apa yang mungkin nampak dan itu mungkin bagian dari bid'ah, khurafat, dan tahayul itu. Mungkin yang hari ini ada misalnya nampak seperti apa nih Bu ya? Ya, seringkali kita melihat antara keyakinan TBC itu dengan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak pernah bertemu gitu. Maksud saya, orang boleh jadi ilmu pengetahuannya sudah sangat luas, mendalam gitu, tapi dia masih bisa menjadi korban dari TBC itu. Ingat nggak dulu kisah cerita orang yang bisa menggandakan uang dulu? Bahkan sampai hari ini masih. Ini lagi rame itu ya. Yang dulu itu malah yang korbannya itu guru besar peneliti di LIPI dulu. Bahkan masuk juga kalau nggak salah anggota MUI pusat dulu itu. Nah, dan dia membela gitu, membela si dukun atau orang yang bisa menggandakan uang tadi. Jadi ini kita gimana bisa melihat orang dengan pengetahuan yang sudah tinggi, penalarannya saya kira sudah bagus, kok tiba-tiba bertemu dengan hal yang tidak masuk akal, dia bisa ikut gitu. Nah, itulah fungsi dari agama kita. Allah kan sudah katakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kegelapan yang sangat gelap. Jadi orang yang berpengetahuan dan ilmu pengetahuan pun masih mungkin mengalami kegelapan dalam bidang keyakinan itu. Jadi apa tadi? Syirik tadi ya. Itu syirik. Tahayul khurafat itu syirik. Dan itu berjalan kadang-kadang tidak paralel dengan ilmu pengetahuan ini. Artinya ya seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi orang sudah punya pengetahuan yang luas tapi masih terkena yang semacam itu. Iya. Kalau ini sasaran atau mungkin pemanfaat dari 3 penyakit ini Bu ya, tahayul, bid'ah, dan khurafat itu tadi tidak melihat pengetahuan orang ya. Artinya bisa jadi secara strata pendidikan formalnya mungkin sudah berpendidikan tertinggi, tapi justru dia terjebak ke situ. Bahkan mungkin orang yang tidak berpendidikan sama sekali juga seperti itu. Apakah memang seperti itu modelnya Bu ya? Tadi saya sudah singgung bahwa TBC itu konsekuensi dari keyakinan tentang spiritual. Hanya dalam ajaran-ajaran yang mengandung spiritualitas itulah mungkin muncul TBC tadi. Jadi orang
eh, manusia pasti akan selalu mencari kebenaran. Kadang-kadang kebenaran tidak bisa dia dapatkan dari hal-hal yang tampak. Lalu timbullah misteri. Dan dari pencarian dia tentang misteri itu masih murni karena dia ingin mencari kebenaran. Meskipun mungkin dia salah nanti gitu. Tetapi ada juga orang yang misteri itu atau pencarian terhadap misteri itu dia selewengkan untuk kepentingan lain. Itu bisa terjadi bahwa dia ingin menguasai, berkuasa misalnya gitu. Maka dia manfaatkan. Misalnya kan dukun-dukun begitu dulu. Dukun itu dalam agama animisme, orang beragama yang baik itu adalah orang yang mampu mengumpulkan mana sebanyak-banyaknya. Mana itu kesaktian. Siapa yang memiliki mana yang banyak itu, maka dia semakin tinggi kedudukannya. Itu dalam agama animisme. Jadi ketika mereka dapatkan mana itu, mereka simpan dalam benda yang disebut fetish. Fetish itu bahasa kitanya jimat. Nah, jadi kita lihat dukun-dukun dulu itu kan kadang-kadang dikalungkan di lehernya itu ada mungkin taring babi gitu kan. Terus apalagi ekor tikus mungkin gitu. Pokoknya segala macam yang dianggap harimau ya, yang dianggap sebagai jimat dia gitu. Nah, dia semakin banyak jimat yang dia pegang, dia semakin kuat dan orang semakin takut kepada dia gitu. Artinya yang khurafat begitu kan nggak ada hubungan antara taring babi dengan kekuasaan, apa hubungannya? Kan nggak ada. Tapi itu dia bisa meyakinkan orang taring babi ini bisa begini. Nah, sehingga orang percaya dia orang kuat itu. Nah, lalu orang tunduk kepada dia. Kenapa orang yang mungkin sebenarnya secara pengetahuan kognitifnya itu udah tinggi, Bu ya? Artinya sekolah tinggi misalnya, dia tuh secara logika itu masuk. Ya, berhubungan dengan pengetahuan itu harus sesuai dengan logika itu. Tapi kok hal-hal yang berhubungan kayak gitu terjebak juga misalnya gitu ya, kepada kepercayaan misalnya tahayul segala macam itu apa sebabnya gitu, Bu ya? Ada orang yang memisahkan secara tegas gitu ya, antara spiritualitas dengan kehidupan duniawi. Ada sebuah agama, betapa banyak filosof di dalam agama itu. Banyak sekali filosofnya. Kalau kita bilang filosof kan orang udah tingkat tinggi sekali dalam pemikiran itu. Tetapi ketika berbicara tentang keyakinan dia, agama dia, dia menghindar. Dia nggak mau membicarakan itu karena tidak akan masuk akal gitu, ajaran agama dia itu. Jadi agama diterima sebagai keyakinan yang harus diterima begitu saja. Nah, itu maka kita lihat kalau di Barat orang kemudian kan nggak betah jadinya yang model begitu. Gimana saya beragama tapi saya nggak paham agama saya itu. Lalu tinggalkanlah agamanya itu. Tapi ya bagi yang lain yang sudah terdidik dalam agamanya itu, dia harus mempertahankan agamanya. Dia berkembang menjadi filosof, tetapi agamanya jalan di tempat. Jadi artinya ini yang salah itu soal keyakinan spiritualnya gitu ya. Sehingga kemudian orang yang sesungguhnya secara ilmu pengetahuan dia itu sebenarnya pintar, tapi dia terjebak dalam tahayul. Iya. Khurafat gitu ya. Ya karena ada kewajiban bagi dia untuk harus mempertahankan agamanya itu. Kan sering kita dengar ada orang berpindah agama, tapi sebelum dia pindah agama itu dia disiksa oleh agama yang lama itu, mendukung-mendukungnya itu. Ya, atau dia dapat mimpi misalnya, gitu, dapat petunjuk. Itu sebenarnya apa itu ya? Kalau misalnya kan kita kalau mendengarkan cerita orang yang pindah beragama, kalau apalagi di sosmed itu kadang-kadang kan dia
menarasikan sebelum dia berpindah keyakinan itu kan dia dapat ilham, kayak dapat mimpi ya itu. Nah, itu sebenarnya yang dia ceritakan itu apa itu? Itu bisa jadi karena petunjuk Allah itu kan banyak, ada 5. Ada yang disebut hidayatul ilmi, petunjuk ilmu pengetahuan. Orang kena terus serius belajar, punya pengetahuan yang tinggi, lalu dia tersingkap oleh dia rahasia-rahasia alam, lalu dia berpikir ini alam nggak mungkin tidak diciptakan, pasti ada yang mengatur. Ketemulah dia sama Islam. So Islam itu melalui ilmu. Dia ada juga orang yang mendapat petunjuk itu, hidayah itu dari wahyu. Ya, orang mendengar wahyu, membaca Al-Quran dan seterusnya itu. Lalu ada juga orang yang mendapatkan petunjuk itu melalui ilham, bisa, itu diakui ada. Tiba-tiba dia suatu ketika sebenarnya dia sangat tidak suka dengar azan, tapi di suatu sore kata dia ada orang masuk Islam gitu, Cica kalau nggak salah itu dulu, yang punya cilik dulu itu, dia benci sekali dengar azan dulunya, tapi di suatu sore katanya saya dengar azan kok langsung luruh hati saya katanya gitu. Dan dari situlah dia tertarik kepada Islam itu, Islam. Jadi apanya yang menyebabkan dia tertarik dengan azan itu kita nggak tahu persis, tetapi mungkin di situ panggilan itu yang menyentuh kalbunya gitu. Begitu Tuhan memanggil dia meskipun nggak mengerti kan, tapi dia mengerti itu panggilan Tuhan untuk sholat kan, dia udah tahu itu. Ini hidup di lingkungan Islam ya. Jadi itu sesuatu yang memang ada, bahwa orang masuk Islam karena ilham, karena terinspirasi, tapi karena banyak sebab lah orang masuk Islam itu. Itu tidak masuk kita sebut khurafat, tahayul. Ya. Enggak. Oke, Om ya. Kalau sekarang itu kan ya misalnya kayak dukun. Mungkin yang lebih enak lah kita bicara misalnya. Dukun itu sebenarnya mempraktekkan apa, Bu ya? Apakah dia itu tahayul, khurafat, atau seperti apa? Atau gabungan dua-duanya itu? Dan kemudian kan pemakai jasanya itu sebenarnya terserang penyakit apa dari TBC ini? Dua-duanya dia pakai. Dua-duanya? Tahayul, khurafat dia pakai. Untuk meyakinkan orang, dia pakailah tahayul, dia cuci otaknya, dia ini loh, ini sudah puluhan, ratusan orang berhasil saya sembuhkan katanya gitu. Mungkin dia cerita begitu. Sehingga dalam gambaran orang yang mau berobat itu, ini sakti nih, ini hebat nih, pasti sembuh dengan dia gitu. Kalau mengatakan pasti sembuh itu aja kan sudah syirik sebenarnya. Iya. Karena asy-syafi itu kan cuma Allah. Manusia nggak ada syafi. Jadi masuk dalam tahyul iya, dalam khurafat juga iya, karena seringkali apa yang dia suruh itu kan nggak ada hubungan. Misalnya dulu ada orang nggak punya anak, lalu datang kepada dukun. Kata dukun itu, coba kamu cari apa namanya itu, kalau orang melahirkan terus ada sampingannya itu ari-ari. Kamu cari ari-ari itu kemudian makan katanya. Itu kan nggak ada hubungan. Atau dulu gini ya, ada ketika waktu saya masih kuliah itu kan saya jaga masjid kebetulan. Ada yang menarik sebenarnya, ada beberapa orang sering datang orang itu, saya kira wudhu Ustaz. Saya kira wudhu, tapi tahu-tahunya dia tuh cuma ngambil air wudhu, dimasukin dalam botol lalu kemudian pulang gitu. Esok hari atau beberapa hari kemudian datang lagi. Kadang orang yang berbeda, kadang orang yang sama. Saya tanya, itu apa Mas? Katanya untuk sembuh dari penyakit gitu. Saya nggak tahu itu apa itu ya yang dia lakukan itu, apakah itu mungkin perintah dari orang pintar gitu, mungkin harus dari beberapa masjid atau apa gitu, kita nggak tahu juga. Tapi setiap kali saya tanya, katanya untuk ikhtiar kesembuhan gitu.
Ya jadi kalau gitu saya ulangi dulu penjelasan tentang khurafat tadi. Khurafat itu menyangkut hal-hal yang gaib ya, menyangkut hal-hal yang di luar dunia kita ini. Agama mengajarkan itu. Nah, maka salah satu fungsi agama yang terpenting itu adalah memberitahukan hal-hal gaib itu. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang gaib itu dalam Islam bisa diterima kalau itu ada sumbernya. Artinya kalau Al-Quran bercerita tentang akhirat itu pasti benar karena Al-Quran cerita. Kalau Nabi mengatakan bacakan Al-Fatihah untuk kesembuhannya, itu kalau ada Nabi mengatakan itu benar ya. Jadi kalau dia punya dalilnya, itu ada hadisnya, itu nggak bisa kita sebut khurafat karena ada dasarnya. Selagi ada dasar hukum dan dalil. Dan Nabi pernah melakukannya dan Nabi mengajarkannya gitu. Tapi di luar tidak ada petunjuk dari Nabi dan juga hadis Nabi yang menceritakan soal itu. Itu khurafat. Sudah jelas khurafat gitu ya. Makin kesini gimana Bu ya tuh? Khurafat itu makin modern apa nggak? Seiring dengan zaman makin modern ini berubah nggak pola ini tahayul sama khurafat ini Bu? Ya, tadi sudah disebut perkembangan ilmu pengetahuan itu tampaknya kadang-kadang nggak berpengaruh terhadap keyakinan itu. Iya. Dulu kan banyak sekali cendekiawan-cendekiawan kita di awal-awal kemerdekaan itu, orang-orang abangan itu, dia secara keilmuan kan sudah tinggi, sudah dididik di barat, di Belanda gitu kan. Tapi di rumahnya masih pelihara burung yang dia keyakini begini gitu. Kan masih ada gitu. Dengar burung kok. Kenapa burung ini? Nanti ada bencana. Itu masih ada yang semacam itu. Dan sekarang kan yang koleksi keris itu kan bukan orang tanpa gelar juga kadang-kadang kan. Jadi itu karena tahayul itu nanti terwujud dalam misteri-misteri yang nggak bisa dijawab itu oleh ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka lari ke situ. Mestinya dia lari ke agama, jangan lari kepada keyakinan animisme itu. Nah, kalau kepercayaan itu turun temurun Bu ya, misalnya kalau pedagang itu harus memelihara burung tertentu kan ada itu. Terus misalnya kalau apa itu misalnya ada sesuatu, ada burung sesuatu nanti itu tanda ada kematian, ada musibah, dan itu turun temurun tuh Bu ya biasanya keyakinan itu. Nah, bagaimana posisi kita sebagai sebagai umat yang kemudian mendapat informasi turun temurun dan sedikit sebagian juga kadang-kadang yakin juga gitu Bu ya, itu jadinya apa itu nanti Bu ya? Kita harus kembali kepada surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu surat itu mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan semacam tadi itu yang memakai cara-cara animis itu untuk melakukan usaha itu diakui ada. Kita harus bisa percaya kepada itu. Yang nggak boleh, yang diperintahkan kita a'udzubillah, qul a'udzu birabbil falaq. Artinya itu ada karena itu kita disuruh oleh Allah untuk berlindung kepada Allah. Kejahatan-kejahatan tenung, santet itu ada, diakui. Kalau di situ disebutnya min naffatsati fil 'uqad. Itu perempuan-perempuan sihir itu kalau sudah menenung orang, dia tiup buhul-buhul tali, maka orang akan menerima akibatnya gitu. Ada itu, Al-Quran menceritakan itu ada, tapi kita disuruh berlindung kepada Allah. Nah, yang salah itu kalau kita kemudian takut gitu. Kalau kita takut berarti kita meyakini tukang tenung itu lebih kuat daripada Allah gitu. Atau yakin betul bahwa apa yang dia kerjakan itu benar misalnya, kayak gitu juga yakin betul, itu juga salah ya. Maksudnya si korban ini tadi. Ya, korban tuh bahwa
apa misalnya dia minta pertolongan sama si dukun tadi misalnya apa, terus kemudian yang dilakukan oleh dukun itu pasti jadi, pasti benar, itu ya sudah salah kaprah itu. Salah, karena jangan pergi ke dukun kalau kita minta. Jangankan percaya, pergi aja nggak boleh gitu ya. Jadi memang di masyarakat kita masih banyak hal-hal yang bersifat khurafat, termasuk kalau pedagang-pedagang kan katanya rumah makan apalagi itu ada burung tertentu, ada burung, ada benda-benda ditaruh di pintunya gitu. Itu memang ada keyakinan-keyakinan semacam itu. Itu namanya apa nih, Pak? Khurafat. Khurafat itu. Khurafat, ya? Itu memang sebagian dari khurafat ya. Ya, memang itu bisa nyata ya, nyata dan pengen kita lihat. Meskipun kalau istilah tahyul tadi kan cuma mata kita aja yang di apa namanya, di kamuflase. Tapi mata kita melihat, katanya kalau nggak pakai itu maka nasinya nggak masak-masak, kurang laris dan seterusnya itu. Nah kalau orang lalu untuk bikin usaha lalu pergi ke dukun, nah itulah yang orang yang masuk dari korban dari khurafat tadi itu. Mestinya dilawan saja. Bikin rumah makan ya bikin sebaik-baiknya, berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, insya Allah aman itu. Ini kan banyak dari pengusaha-pengusaha itu yang jauh juga dari agama masalahnya gitu. Atau sebagian juga sholatnya masih terus tapi keyakinan itu masih jalan. Nah, kalau posisi kayak gitu gimana tuh, Bu ya? Dia aktivitas kesehariannya kayak misalnya ya sholat segala macam, tapi tahayulnya juga masih dia jalan, masih dia pegang, gimana tuh, Bu ya? Nah itu yang saya katakan di awal tadi. Bagi kelompok di luar kaum pembaru, sedikit banyak tahyul khurafat itu masih melekat ya. Itu buktinya apa? Buktinya ada beberapa pesantren itu yang kalau melepas santrinya itu dibekali dulu gitu. Kan ada gitu ya. Itu artinya di kalangan tradisionalis itu keyakinan khurafat itu masih ada. Tapi ya mungkin mereka punya keyakinan ada hadisnya. Kalau ada hadisnya nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau nggak ada hadisnya, hanya karena pengalaman atau belajar dari orang, nah itulah yang mungkin kita pertanyakan. Boleh jadi itulah khurafat. Guru melepas murid, memberi bekal itu sesuatu yang keharusan. Tapi apa yang dia bekali itulah yang jadi masalah. Apakah bersumber dari Nabi atau dia dari gurunya juga gitu. Jadi turun temurun. Termasuk kan misalnya orang punya jabatan khusus, jabatan tertentu katanya kan nggak kosong-kosong amat itu. Kosong-kosong lihat nanti gimana gitu. Kan sering kali kita dengar kayak gitu. Saya juga pernah dengar itu. Pejabat-pejabat itu ada yang mendampingi gitu. Nah, bahkan ada juga yang katanya punya guru spiritualitas itu kan. Ya maksudnya dukun sebenarnya. Itu bagian khurafat itu. Mengapa kalau jadi pejabat kenapa takut? Takut apa? Apa yang ditakuti? Berarti memang sudah ada yang tidak benar di situ. Khurafat ini kalau yang terburuk apa nih ya? Artinya seorang yang sebenarnya dia beriman, lalu pada saat yang bersamaan dia juga melakukan praktik khurafat tadi, dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Artinya dia sholat juga, tapi dia juga yakin dengan itu. Apa yang terjadi dengan akidahnya dan efeknya kira-kira apa nih, Bu ya? Itulah yang disebut dalam Al-Quran itu talbisunal haqqa bil batil, mencampur baurkan hak dengan batil. Cuma kalau orang sudah mencampur itu namanya kan nggak ada yang murni lagi. Ibadahnya sudah tidak murni, sudah terkontaminasi. Ya bagian dari khurafatnya juga sudah nggak murni lagi. Kalau jadi dukun sekalian yang musyrik gitu. Nah, ada orang
Ya kadang-kadang susah bagi orang awam, terutama susah membedakan ya. Tak, Pak, orang itu ketika mengobati dia baca ayat-ayat ini, dibaca ini, dibaca itu. Pokoknya sangat Kayak Islami banget gitu. Ya Al-Quran itu memang fihi syifa, ada obat di dalam Al-Quran itu. Tapi penggunaannya tetap harus mengikuti petunjuk Nabi, bagaimana Nabi menggunakannya gitu. Nggak bisa serampang kita pakai, karena itu menyangkut hal yang gaib. Yang punya pengetahuan tentang hal gaib itu cuma Allah saja gitu. Jadi berhati-hati kalau dalam pengobatan atau pemecahan masalah melalui hal-hal yang bersifat keagamaan itu. Kalau nggak jelas dalilnya, ya nggak usah diteruskan gitu. Takutnya nanti berhubungan dengan akidah gitu ya. Ada resikonya apa nih Bu ya? Apakah kemudian tertolak amal ibadahnya sampai ke tahap itu, atau orang yang pergi ke dukun aja 40 hari ibadahnya nggak diterima? Itu sudah jelas. Tapi yang paling buruk itu adalah bahwa penghambaan kita kepada Allah berkurang, berbagi dengan yang kita kita yakini itu. Itu udah pasti, karena ada orang mengatakan tetap yang menyembuhkan Allah, tetapi ini membantu perantara misalnya. Ya kalau yakin Allah, ya Allah saja, nggak usah disebut itu perantara. Perantara kan bisa dicari siapa saja. Tapi bagaimana dia disebut itu hanya perantara, dengan yang lain nggak bisa katanya gitu. Mestinya dengan siapa aja bisa. Kalau disebut perantara itu dengan siapapun bisa mestinya. Masa harus dengan si A terus gitu ya? Kalau sudah dengan si A terus berarti kemungkinan tahayul dan khurafatnya sangat besar. Oke ya. Jadi di zaman modern tahayul bid'ah tahayul dan khurafat ini rasanya tidak akan hilang gitu ya. Tidak akan hilang. Karena itu perlu bagi kita untuk mendakwahkan kesesuaian antara wahyu dengan akal. Wahyu itu tidak bertentangan dengan akal. Zaman modern ini ada kecenderungan orang memisahkan. Nggak bisa wahyu dibawa ke sini, ke dalam bidang ilmu pengetahuan misalnya. Enggak, itu pasti sesuai. Karena itu untuk menghindari supaya tidak split tadi itu, tidak terpisah tadi itu. Ilmu pengetahuan tinggi tapi pada hal-hal yang ini masih percaya gitu. Itu orang mengalami keterpecahan jiwa itu sebenarnya. Secara pengetahuan dia sebenarnya oke gitu ya. Sudah ahlinya. Sudah sekolah paling tinggi pun sudah diambil, tapi begitu masuk ke wilayah spiritual kosong dan terjebaklah dia dalam soal khurafat ya. Tahayul tadi gitu ya. Oke ya. Nah, ini kalau kita bicara soal bagaimana cara mengantisipasi nanti, apa yang mesti harus disiapkan umat ini agar dia tidak terjebak ke dalam penyakit ini, kan sebenarnya bagian dari penyakit hati gitu ya. Apa yang mungkin harus dilakukan ini ya? Kalau kita ingin khurafat itu tidak masuk ke kita, maka kita kembali kepada semangat Al-Quran yang menyuruh kita membaca makhluk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-khalaq itu kan makhluk nanti. Apa yang Allah telah ciptakan ini dibaca gitu. Dibaca melalui penelitian dan seterusnya itu. Bukan dengan dasar keyakinan. Keyakinan kita cukuplah bahwa Allah yang menciptakan semuanya gitu. Dalam kehidupan sosial juga sama. Kita baca manusia, kita baca lingkungan. Nah,
karena kalau kita punya pemahaman tentang manusia, tentang lingkungan, insya Allah tidak akan muncul khurafat itu. Mengapa orang kok terbiasa bengis gitu, terbiasa galak kata orang gitu. Oh mungkin karena itu akibat kemasukan sesuatu gitu. Tapi itu kan baru praduga ya. Belum dia baca orang itu. Sebelum sana, orang kesurupan itu bagaimana kita harus memandangnya, Bu ya? Orang kesurupan itu kalau menurut pengetahuan modern kan ada gejala-gejala kejiwaan sebenarnya. Dan kalau gejala kejiwaan ya kita pakai ya ilmu pengetahuan modern. Nah tetapi kalau apakah seseorang bisa dimasuki oleh makhluk halus? Ketika berbicara tentang riba, Al-Quran mengatakan kama yatakhabbatuhu syaitan, seperti orang kerasukan setan. Berarti manusia bisa kerasukan setan itu. Logikanya bisa ya. Ya, kalau kita pakai ayat itu. Nah, kalau memang itu terjadi, setan itu kan paling takut dengan ayat-ayat suci. Maksudnya itu saja yang dilakukan. Kalau memang itu diyakini, tapi coba dipadukan antara pengetahuan modern di bidang psikologi itu dengan pengetahuan agama kita tentang setan itu. Perpaduannya ya dipadukan itu ya. Iya. Oke. Jadi artinya kalau di masyarakat misalnya kita sering dengar orang kesurupan, orang kemasukan itu secara logika dengan sandaran tadi ayat tadi itu sebenarnya masuk secara logika. Dalam tafsir ayat itu mungkin kan ada manusia yang terasuki oleh setan itu ada. Tapi solusinya sebenarnya adalah pendekatan Qur'ani dan pendekatan ilmu pengetahuan psikologi tadi, bukan ke orang pintar. Itu yang harus digarisbawahi itu ya. Karena kalau nanti ke orang pintar nanti ya tahayul lagi lanjutnya. Gitu. Waktu antum bilang orang pintar, saya ingat penceramah mengatakan. Pernah dengar nggak ya? Apa itu? Dia bilang, kenapa orang itu disebut orang pintar? Karena yang datang ke dia orang bodoh. Itu kan kamuflase bahasa biar enak, biar tidak dikenal dukun aja gitu ya. Oke, kembali. Jadi biar kita terhindar dari itu, langkah selanjutnya tadi gimana, Bu ya? Agar kita terhindar dari bid'ah khurafat tahayul, ya pemecahan menurut kaum pembaru ya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran dari Nabi, itulah yang kita pegangi. Maka ketika terjadi pembaruan misalnya di Jazirah Arabia, munculnya Wahabi, ada positifnya Wahabi itu bahwa mereka menghancurkan, menghapus keyakinan-keyakinan model khurafat begitu. Kuburan dihancurkan bukan karena dibenci kuburan, tidak, tapi kuburan itu sudah disembah orang. Dan penyembahan terhadap kuburan itu kan bagian dari khurafat itu. Itu positifnya. Termasuk mengkultuskan kuburan yang mungkin hari ini misalnya karena dikemas dalam wisata religi, itu sebenarnya tanda kutip khurafat. Iya, khurafat, apalagi meminta-minta udah kuburan itu. Jadi ini juga sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita sebenarnya. Karena gimana mungkin kita meminta kepada orang yang sudah nggak ada, yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang jasadnya juga sudah hancur, terus diminta dari dia apa gitu? Kata walaupun dia itu mungkin wali Allah atau mungkin dia kiai. Apakah seorang wali Allah masih bisa berdoa di dalam kuburan itu? Tidak mungkin. Iya. Tapi itu juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita itu ya. Jadi artinya yang harus disadarkan juga masyarakat ini harus kembali kepada Quran Sunnah tadi itu. Iya. Itu solusinya gitu ya. Tidak ada solusi yang lain ya. Saya kira itu intinya ya. Yang hal yang pokok
Orang harus kembali menjalani kehidupan beragama itu seperti Nabi, para sahabat menjalani kehidupan agama yang terbimbing oleh wahyu gitu. Jadi kalau sudah terbimbing oleh wahyu kan berarti dibimbing Allah gitu kan. Kalau dibimbing Allah berarti tidak akan diintervensi oleh tahyul khurafat tadi itu. Nggak bisa ya. Kalau yang sudah terjebak nih ya, sudah terjebak dalam pemahaman, keyakinan, tahayul, khurafat tadi, mungkin dan juga itu juga turun temurun dari orang tuanya, dari datuk-datuknya. Apa yang harus dia lakukan sekarang gitu? Itulah bagian paling sulit dakwah itu. Menghadapi orang yang dalam Al-Quran bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami akan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak kami. Itu yang paling sulit itu untuk mengajak mereka itu. Dan Abu Thalib tidak masuk Islam karena itu. Dia terbayang kalau saya masuk Islam apa kata bapak saya nanti katanya. Apa kata kaum saya nanti gitu. Padahal kaumnya udah meninggal, mungkin sebagian bapaknya udah meninggal. Bapaknya sudah meninggal, tapi orang-orang jahiliyah kan masih banyak. Kalau dia terima ajakan Muhammad untuk masuk Islam, itu yang dia takuti gitu. Jadi keyakinan yang sudah turun temurun itu memang sangat susah untuk dirubah. Tapi yang namanya dakwah kan harus selalu dilakukan. Ya pasti nanti ada jalan keluarnya. Orang yang sudah tenggelam dalam khurafat itu suatu saat pasti akan ketemu. Itu harus diyakini saja bahwa nanti dia akan meninggalkan keyakinan tentang hari baik hari buruk misalnya gitu. Dia akan meninggalkan melihat hubungan secara tidak benar yang nggak masuk akal, itu dia akan tinggalkan. Kalau bayangan tadi ya, bayangan bahwa kalau misalnya dia tinggalkan aktivitas itu, lalu bagaimana pandangan orang tua saya, bagaimana pandangan kaumnya, itu sebenarnya itu gangguan setan atau apa sebenarnya yang terjadi pada dia? Pergolakan itu maksud saya itu ya. Ya boleh jadi setan, tapi boleh jadi gengsi gitu ya. Gengsi. Ya. Gengsi. Karena Abu Thalib itu misalkan orang terpandang. Dia mungkin merasa tidak pantas untuk mengikuti ponakan gitu. Oh iya. Kalaupun Abbas itu kan masuk Islam di akhir-akhir juga. Dalam perang Badar dia yang masih memerangi Nabi gitu. Abbas bin Abdul Muthalib. Dan umurnya enggak 3 tahun bedanya cuma dengan Nabi. Nah yang seumuran dengan Nabi bisa masuk Islam dari awal, meskipun paman, tapi kan seumur. Lebih cepat menerima Islam. Kalau dari sisi lain itu kayaknya dia ke gengsi. Dia tidak akan gengsi karena seumuran. Maksud saya itu kenapa pada saat itu sebagian tidak mengikuti Nabi, salah satunya mungkin bisa dikatakan gengsi gitu ya. Gengsi. Dan kenapa orang juga tidak mau berhenti dari khurafat, bisa jadi ya karena ketakutan dan gengsi itu ya. Bisa jadi. Kadang-kadang juga disebabkan oleh identitas. Oh, identitas. Kalau dia tinggal itu mungkin dia merasa kehilangan identitas. Nah orang kan kalau merasa hilang identitas kan udah hilang dirinya juga. Sebagian kan begini Bu ya. Jadi artinya ketika misalnya dia dititipi dengan satu barang tertentu, mungkin kalau bahasa mudahnya kan jimat itu. Ketika itu ketinggalan dia kan pusing. Bahkan merasa sesuatu ada yang kurang banget. Kalau pada posisi itu sebenarnya akidahnya gimana Bu ya? Ya itulah sudah syirik jatuhnya. Seolah-olah kalau jimat itu tidak bersama dia akan celaka, dia tidak akan selamat. Padahal yang menjamin keselamatan kan cuma Allah. Yang bisa memberikan mudarat dan yang bisa memberikan manfaat itu kan cuma Allah. Maka kalau dia sudah memandang
tanpa jimat dia akan masuk ke dalam mudarat, itu sudah dia menduakan Allah, itulah syirik itu. Nah, mungkinkah ini Bu ya? Khurafat, tahayul ini menggugurkan syahadat? Memungkinkan tidak Bu ya? Itu menjadi perbincangan dulu di kalangan ulama kalam ya. Apakah dosa besar itu menyebabkan iman itu hilang atau tidak? Kalau kita yang ahlu sunnah, kita memang tidak pernah menyebut diri ahlu sunnah, tapi orang mengkategorikan kita ahlu sunnah, itu menyebut tidak se ekstrim itu. Tidak se ekstrim. Yang ekstrim itu kan khawarij. Siapa yang berdosa besar kafir gitu. Tapi kita tidak. Bahkan kita cenderung murji'ah. Murji'ah itu artinya menunda. Oh, ini persoalan bukan persoalan kita. Biarlah Allah nanti yang menentukan nanti gitu. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi yang menyebut bahwa pergi ke dukun saja sudah menghalangi ibadah kita, itu artinya pengaruhnya besar terhadap ibadah kita terutama. Ya gimana mungkin kita beribadah dengan baik, kita memikirkan Allah juga memikirkan hal yang lain, mendua hatinya itu. Jadi apakah berpengaruh terhadap iman? Ya pasti ada pengaruhnya, tapi tidak se ekstrim orang Khawarij tadi. Kalau soal menggugurkan tidak imannya itu urusan Allah lah, kita kembalikan pada akhirnya. Tapi yang pasti dia akan pada posisi yang sangat Allah tidak inginkan, penduaan. Iya. Dan itulah kerugian manusia yang terbesar itu di situ sebenarnya. Kalau manusia sudah tidak bertauhid lagi, dia akan kehilangan kemanusiaannya. Karena dia harus menundukkan diri pada sesuatu yang tidak pantas dia tunduk padanya gitu. Karena manusia kan makhluk yang paling mulia. Dan masa mau meletakkan dirinya di bawah jimat, di bawah dukun gitu. Itu kan merendahkan diri sendiri. Dan itu dia akan kehilangan kemerdekaannya. Disitulah pentingnya tauhid itu. Jadi artinya kembali lagi bahwa kalau soal soal menggugurkan tidaknya soal keimanan, ya kita kembalikan pada Allah. Tapi lambat laun kisah ini rata-rata pada akhirnya mungkin jangan-jangan sampai pada titik nadir gitu ya. Kepercayaan terhadap khurafat dan tahayul tadi lama-lama tingkat imannya mungkin sampai pada titik yang paling rendah dan tanda kutip hampir habis juga itu mungkin ya. Kenapa saya sebut bahwa tidak sampai pada menggugurkan? Karena ada hadis Nabi yang menyebut la yahillu damu mri'in muslimin illa bil haq. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan cara yang hak. Artinya ketika orang sudah bersyahadat dia tetaplah muslim. Apapun kesalahan yang dia lakukan dia tetap muslim. Kategorinya tetap muslim. Iya, dia enggak gugur kemuslimannya itu atau keimanannya enggak gugur gitu. Apalagi kalau pakai definisinya Nabi, apakah itu Islam? Islam itu ya baca syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa, haji, itu dah Islam kata Nabi. Artinya nggak ruwet banget jadi Islam itu Islam. Nah bahwa kualitasnya masih kurang, itulah fungsi dari surga neraka kan. Yang Islamnya belum bersih-bersih itu ya dicuci dulu nanti. Hampir dulu ke neraka. Iya. Walaupun pada akhirnya mudah-mudahan ya ketika itu sudah semua tuntas masuk surga itu. Gitu, ya. Oke, apa yang mungkin pesan yang bisa disampaikan ke pendengar jajaran sahabat jajaran ibunya soal bid'ah, khurafat dan tahyul ini? Ya, Muhammadiyah memiliki ideologi yang sekarang disebut Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu pondasi dasarnya itu adalah tauhid. Maka logikanya
Kalau kita tidak bertauhid artinya masih terlibat dalam TBC itu, kita nggak bisa maju. Islam berkemajuan yang dibawa oleh Muhammadiyah ini memerlukan orang-orang yang tauhidnya kuat. Di samping nanti ada lagi pondasi yang lain, nalarnya bagus, rasional. Nah, kalau masih TBC itu kan rasionalitas itu kemungkinan dua, kalah tadi kan, atau terpisah dari yang bersifat spiritualitas. Maka bagi umat Islam, kalau ingin maju, ya khurafat harus ditinggalkan. Gak ada cara lain. Bangsa-bangsa yang masih terlibat dalam khurafat itu gak bisa maju. Sama halnya dengan Barat dulu. Barat itu sebelum masa modern banyak sekali khurafatnya itu. Sampai sekarang kan masih kita lihat itu ada khurafatnya. Takut sekali sama angka 13 kan. Iya betul. Itu ada khurafatnya. Tapi mereka, ya, sayangnya Barat itu kan terpisah, terbelah. Ada yang meninggalkan agama kemudian jadi ateis. Tapi ada yang tetap beragama, tapi agamanya dipisahkan dari kehidupan duniawi gitu. Agama semata-mata urusan akhirat gitu. Itu yang terjadi di Barat. Di Muslim, di Islam nggak mungkin terjadi. Harus berjalan dua-duanya seiring gitu. Nah, caranya ya bid'ah khurafat itu harus kita hilangkan gitu. Jadi kalau boleh dikonklusi, ciri modern gerakan umat itu sebenarnya adalah meninggalkan, salah satunya itu meninggalkan Bid'ah khurafat dan tahayul gitu ya. Kalau bid'ah sudah jelas karena dia berhubungan dengan soal akidah dan soal ibadah. Kalau yang khurafat dan tahayul ini sebenarnya sudah sangat tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern gitu Bu ya. Iya. Tapi kenapa kita masih terjebak sebenarnya ya itu persoalannya mungkin di persoalan keimanan kita. Sungguh pun mungkin ada pandangan bahwa itu tidak menggugurkan soal keyakinan, tapi kita yakinkan bahwa itu akan sangat menggerogoti keyakinan karena kita menduakan Allah dengan sesuatu yang lain dan itu sangat dibenci oleh Allah. Karena Allah itu kan ahad dan tidak menginginkan ada perbandingan. Jangankan sebanding Bu ya, sedikit aja dibandingkan saja Allah sangat tidak menyukai soal itu gitu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Ini menjadi satu pemahaman yang baik untuk kita bersama bahwa memang kita rasanya agak sangat sulit jauh dari cengkeraman terutama khurafat dan tahayul kayaknya Bu ya. Nah, tapi ini harus terus didengungkan agar ya umat ini bisa terhindarkan itu ya. Nah, kalau tidak meninggalkan itu tanda kutip masih tradisional dan kolot itu Bu ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Sama-sama. Dan kita akhiri bila isya bil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.